So far Mandos again, balik lagi di ngobrol bareng Raja Rimba. Apa kabar semuanya nih Raja Rimba di luar sana? Semoga sehat selalu. Wah, sekarang ini gue nggak sendiri pastinya. Kalau kemarin kita sudah ngobrol sama banyak musisi, sekarang kedatangan nih legend. Salah satu legend tanah air, Kang Andi Rif. Wah, apa kabar Kang? Baik, baik. Cheers dulu Kang. Sehat selalu buat Kang Andi. Amin, sehat-sehat buat semua. Ih, seger Kang ya. Bir. Habis makan soto di bawah minum bir. Udah mantep banget. Makan daging, minum bir. Wah, cocok. Udah pasangan itu ya. Kang Andi gimana sehat Kang Andi? Sehat, alhamdulillah. Sehat-sehat selalu. Happy. Happy terus. Wih, itu paling penting Kang Andi. Menjaga kewarasan tuh di era sekarang ya. Iya, bener. Yang itu kalau penting. dipikirin apanya bikin stres malah tambah sakit kepala tambah ini semua kita hadapi dengan happy aja. Betul. Relax, santai gitu. Tapi santai bukan berarti malas, santai. Iya. Gitu. Jadi seneng akhirnya seneng terus gitu. Nah, gitu. Kak, ini mau cerita sedikit soal Rif nih, Kang Andi nih. Gue ada pengalaman sama Rif. Itu ketika gue duduk di kelas 3 SMP tahun 97-98 kalau nggak salah. Gue datang ke salah satu konsernya Rif dulu di bilangnya Pasar Festival, sekarang Plaza Festival di Gor. Iya. Karena SMP duit nggak ada, mau masuk nggak bisa, akhirnya ada satu celah pintu kebuka dan gue masuk di bawah-bawah bangku yang penonton itu. Masuk seset ketemunya di samping stage dan jingkrak-jingkrakan Rif dari awal sampai habis. Coba gue tahu pada saat itu ya. Wah, balik. Security. Ada yang moncor ke kolong nih, anak SMP. Gue bertiga sama temen gue. Karena saat itu, kalau kita ke studio band era itu ya, semua orang kayak Raja itu kayak lagu wajib. Cuma ketika kalau di studio, Raja udah biasa, orang-orang berlalu Raja. Tapi pas ada part kayak hey ya nyampe gak nih? Kan lama-lama naik gitu kan. Nyampe ya, kita tungguin tuh. Pas nyampe, wah, di luar studio tepuk tangan. Itu itu juga dulu jadi pertanyaan apa itu mengingatkan itu basis si Iwan dulu. Iwan. Ya, Iwan pas kita bikin lagu ya kan tuningnya di bener itu mau kuncinya di sini terus di sini di sini gila loh itu kalau udah tua mah kuat nggak ntar nyanyi. Oh udah dipikirkan tuh? Iwan tuh ngomong begitu pokoknya mah mudah-mudahan kuat gitu. Sekarang mulai kuat ya kita keluarin aja dulu. Itu udah diingetin sudah tua ntar lo keteteran nyanyi lagu itu sendiri karena itu selalu ngambil nadanya nggak tahu emang keluarnya begitu suaranya, tapi ya syukur sampai hari ini ya masih di situ juga gitu. Tapi nurunin kunci nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Naikin kunci malah sering. Oh iya? Karena begini, tuningnya Rif tuh, tuningnya gitar, bass itu semuanya turun setengah dari standar. Oh di drop ya? Di turun setengah dari standar semua. Jadi kalau saya menyanyikan lagu Rif, dia pegangnya kalau Raja misalnya, kuncinya kan di G. Tapi kalau di gitar standar sebenarnya di Fis, dia turun setengah kan. Okay. Jadi kalau band-band yang mengiringi di lagu itu tapi nggak sama Rif, mereka sama Kang, ini mainnya di Fis ya ternyata gini, itu turun setengah. Tapi kalau kamu mau main standar tetap di G nggak apa-apa. Berarti tapi suara Kang jadi naik setengah, nggak apa-apa sih kan. Gila, nurunin nggak pernah, naikin sering. Iya, karena gini Kang, gue tuh melihat dari Still Heart, She's Gone, ya gak? Itu kan lagu kan kurang ajar tingginya ya. Maksudnya sampai pala tuh nyanyi sendiri pun udah pusing gitu kan. Terus ketika sekarang, kan si Still Heart masih sering tuh manggung-manggung di Korea. Karena ternyata tuh di orang Korea tuh suka banget dengan She's Gone gitu kan. Sampai artis-artis K-pop tuh sering banget cover lagu itu. Udah gak nyampe tuh. Udah kayak udah sakit aja kayak udah pecah gitu di tanda naga tertentu gitu kan. Gue mikir nih, berarti musisi itu kalau misalnya emang bikin lagu yang tinggi
harus mikirin nih. 20 tahun kemudian gue masih bisa nyanyiin atau enggak gitu. Tapi soal Raja udah kepikiran tuh dari dulu ya. Iya. Dari Iwan ya. Udah dipikirin dari dulu. Ya mudah-mudahan ini lagu bertahan lama sampai usia 50 ke atas gitu kan. Tapi masih mampu nggak pada saat lagu itu direkam umur baru 25-26 tahun gitu pada saat itu. Ya ternyata sampai sekarang nggak, paling ya kalau udah bukan tidak nyampe, paling kalau kondisi lagi drop kecapean. Begitu nggak nyampe pun kita harus punya trik untuk membelokkannya. Triknya tuh apa tuh? Kayak misalnya triknya ya maksudnya nadanya diambil ke yang lain, jadi tidak seperti lagu aslinya. Oke. Misalnya aku hanya orang biasa aja gitu. Jadi bisa jadi kayak apa ya? Tapi kan mungkin yang bisa dibelokin kemana gitu kayaknya, tapi masih nyambung paling begitu, improvisasi namanya kayak gitu. Iya, trik lah tuh lah. Karena kan udah tahu kondisi dari panggung ke panggung kan belum tentu sama. Betul, apalagi kalau misalnya 1 minggu 1 bulan banyak panggung gitu kan, wah bisa drop tuh kalau misalnya emang kita nggak pinter-pinter ya Kang. Ya pernah satu hari juga saya sampai nangis karena hilang suara pernah. Gitu. Pernah tuh Kang? Ya habis tur panjang terakhir di Semarang kalau nggak salah, terakhir tuh di Semarang, itu dari Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sulawesi, terus balik lagi Jawa beberapa kota. Kalau dulu kan begitu kan, langsung berapa puluh kota gitu. Terakhir di Semarang, habis Semarang. Terakhir ya kita tutup dengan maksudnya partinya kita aja merayakan tur kita selesai, kita nongkrong mungkin itu terus disuruh nyanyi lah di kafe itu. Wah, ada todong nyanyi naiklah ke panggung. Aku bilang nyanyi, pas nyanyi lah kok suara kok nggak keluar, langsung turun lagi. Kan enggak, saya nggak berani nyanyi, langsung balik ke kamar teriak-teriak, kenapa pulang ke rumah, pulang ke rumah kan masih bawa udah sampai rumah nih, kirain udah istirahat, tapi sampai rumah juga kok nggak ada nih suara, aduh parah. Ambil gitar, terus lagunya sendiri yang gitu, masa sih nggak nyampe gitu. Kayak gitu, waduh. Itu nangis, bener-bener nangis nih, ya gila, ini kenapa kok begini? Ibarat kata Cristiano Ronaldo patah kaki. Itu, jadi bener-bener stres gitu, bener kayak seperti itu rasanya mungkin. Jadi itu robek Kang, pitanya? Ternyata bukan ternyata syukur nggak robek, cuma bengkak, jadi bengkak. Tuh pita suara tuh harusnya begini dia, gini karena ini kalau dia teriak, dia tuh rapat gini. Tapi karena bengkak, dia teriak nggak rapat, jadi masih ketahan masih ngebuka ini, jadi nggak ada tenaga aja. Jadi kayak inilah balon, kalau digini kan tekan tinggi tuh, kalau dibuka nggak ada, itu ngebuka terus. Itu ini suntik sana suntik sini, dokter akhirnya sembuh dalam 3 minggu. Waduh, syukur alhamdulillah. Dalam 3 minggu itu ada job manggung nggak? Nah, dokter bilang kamu istirahat dulu di 3 bulan, nggak boleh nyanyi. Dok, nggak bisa, 3 minggu saya udah ada tur yang lain gitu. Waduh, kok akhirnya gimana? Nah, ini dokternya ada dokter Umar namanya, itu dokter favorit saya sampai sekarang. Dia yang kasih vitamin, disuntik, dipakai, kasih antibiotik apalah, dan syukur dalam waktu 2 minggu kembali ini, tapi tidak mau memforsir dulu gitu. Iya, alhamdulillah tuh Kang. Ya paling itu sih masalah yang pernah dirasakan dengan suara gitu, tapi sampai akhir ini ya cuma sekali itu aja dan jangan terulang lagi udah. Bener. Ya. Dan ternyata memang harus mungkin bener kata Kang Andi, jangan diforsir kali ya. Misal udah tahu nih kita ada 10 panggung gitu kan. Pirit-pirit kali ya. Bukan begitu, kita harus pintar ngatur waktu istirahatnya. Manggung selesai udah. Kita lagi manggung langsung, bukan tur ke luar kota, jangan bukan senang-senang jalan-jalan gitu. Tapi waktu itu masih muda itu kan, selesai gitu, party, beres itu party. Wah. Kalau sekarang mah tidur aja. Sekarang enggak, jam 11 saya udah begini. Udah ngantuk. Udah jam party, enggak, udah pernah dulu. Iya. Kalau toh party, baliknya bukan karena kebanyakan minum, karena ngantuk. Gue baliknya ngantuk. Tapi itu ya. Tapi serunya kalau kita ngomongin Rif nih, kan terkenal dulu kan di kafe-kafe ya. Di Fame pernah. Ya.
cover Soundgarden, Pearl Jam, macam-macam gitu kan. Itu kan, wah Riff kayaknya, kan dulu kan gitu ya, kita mengidentikan band kita tuh dengan band luar gitu kan. Kalau misalnya band ini, ya ini Soundgarden, Seattle Sound lah gitu. Nah, memang benar arti garis miring itu adalah biar kita tahu bahwa kalau lu mau dengerin Soundgarden atau Pearl Jam ya riff aja. Iya. Itu benar? Iya. Oh, oke. Jadi riffnya tuh dulu tuh tulisannya tuh kotak gini. Di sini spasi kosong nih, baru garis miring riff. Jadi di pinggir riff. Tapi stikernya begitu, gitu lambangnya tuh kotak persi panjang gitu. Tapi tulisan riffnya di garis miring riff. Di sininya kosong spasi itu. Jadi kalau zaman dulu isi aja deh, mau Soundgarden, mau yang spesifik, mau Smashing Pumpkins, mau Pearl Jam, mau siapa Marilyn Manson, mau Pope, mau Suede, tulis gak coret, riff mainin lagu itu karena gitu. Dengerin riff, karena pada saat itu kita memang mengcover lagu-lagu mereka itu di Bandung tuh tahun 94 sampai 97 lah. Gue ke Bandung di BIP, depan tuh ada yang jual stiker, beli stiker riff. Gue taruh di tastik Zilzian gua. Taruh riff di atas, Kang. Warna hitam, gue masih ingat tulisan putih, garis miringnya merah. Bener. Iya, ada yang jual gitu kan. Kalau mau sekarang mah kalau nyewa pernah aja kan gratisan gitu. Zaman dulu. Dulu kan pemburu stiker gitu kan. Iya, pemburu merchandise gitu. Tapi itu pecah sih, Kang. Raja tuh gila sih, Kang. Sampai sekarang pun masih duduk satu di Spotify loh. Iya, dan yang lucunya adalah lagu itu satu-satunya lagu yang kita bilang ada di kita merekam lagu 16 pada saat itu 16 lagu semuanya kenceng-kenceng. Mungkin yang paling pelan itu adalah Raja dan Bunga gitu dengan tempo seperti itu itu lagu yang padahal yang paling kita bukan kita enggak deh, ini terlalu simple lagu terlalu ini gitu. Tapi akhirnya kita coba sebar ke radio-radio, ternyata di radio-radio yang naik lagu itu lagu gitu. Raja Dan itu naik chart di radio di Bandung tuh apa sih, Ardan, Os, yang lain dan geng-gengnya itulah radio-radio anak muda Bandung. Di situ naik chartnya tuh sampai ke Jakarta, Prambors apa gitu-gitu. Padahal kita menyebar sendiri lagu itu. Nih ada 4 lagu demo dalam bentuk kaset dikirim ke radio diputar. Naik chartnya, teman-teman gila nih, chart nomor 1. Di mana mereka mau nanya mau beli albumnya? Albumnya belum ada. Kita nggak punya duit mau rekaman bikin satu album penuh pada saat itu. Jadi itu dulu kopi-kopi aja sendiri itu. Jadi itu sebar-sebar ke radio. Sebar radio. Jadi lagi itu naik ya udah naik chart tapi albumnya belum ada di toko kaset. Gitu. Karena gue inget Kang dulu waktu main ke Bandung ya, di Ciamplas tuh kan zaman dulu kan suka Os, 99ers, itu kan punya mobil, ditaruh soundnya gede-gede gitu. Bener. Itu diinin lagu riff tuh. Lagu riff, terus pokoknya band-band Bandung deh, Pas Band, yang masih Richard Muter dulu awal-awal gitu kan. Itu tuh, kan Bandung kan memang ini ya, apa namanya, kultur musiknya emang gila gitu kan. Saat itu juga memang lagu pas riff lahir tuh era musik rock alternatif Amerika Inggris lagi besar di Bandung. Jadi kita memainkan lagu Nirvana misalnya, memang Nirvananya lagi besar di Amerika pada saat itu dan belum mati Kurt Cobain-nya gitu, pasti ada gitu. Kita mainin lagunya Pearl Jam-nya lagi menggila di Amerika. Jadi pendengar itu yang orang Bandung ya kalau mau denger live-nya mereka ya kita yang mainin gitu. Jadi seru gitu, saat yang tepat, musik yang tepat, manusianya tepat gitu. Tapi sebelum jadi riff kan banyak lika-liku nih, sampai ke riff nih. Pernah Trisno Pas Band, Yuke, Abdi Negara, Slang, gitu. Bahkan Baron. Tapi awalnya itu riff gimana tuh Kang? Selain Kang Andi, Trisno awalnya? Kalau Trisno sebelumnya saya Trisno, Jikun, Magi itu punya band dulu. Band namanya Red Pinky. Bawain apa tuh Kang? Dulu bawainnya Lynch Mob-nya lagu-lagunya George Lynch. Masih Red Hot Chili Pepper yang gitu-gitu lah. Karena Trisno kan main bass gitu. Yang gitu-gitu era-eranya begitu. Tapi nggak lama bubar. Terus Magi sama Jikun masih bikin band dengan basis yang lain, masih vokalis lama-lama bubar, gue berhenti. Mereka Jikun Magi masih jalan, gue berhenti.
kenal Baron. Bukan kenal, udah lama kenal Baron, diajakin. Itu pas lagi dia kuliah di Amerika? Enggak, dia udah di Unpar. Oh, di Unpar. Di Unpar, kuliah di Unpar. Kenal almarhum Baron, bukan kenal ya, sering ketemu dia, ajaklah bikin band sama Baron. Pada saat itu bikinlah Baron, Andi, Ronald, Thomas, Gigi itu Gigi Thomas tiga Gigi. Baron, Ronald, Gigi satu lagi almarhum Tom yang main keyboard. Bikin band itu juga, cuma pas itu ya rasa wah ini band ini berantem melulu, panggungnya kadang berantem langsung pengen lagu ini enggak lagu ini enggak lagu ini. Karena kita masih mengcover lagu orang gitu. Wah ini terlalu banyak jenderalnya di situ, ada Thomas, ada Ronald, ada Baron. Alpha male-nya banyak nih. Manggungnya nggak jadi berantem terus gitu. Maksudnya berantem guyon gitu tapi gitu. Jadi cuma manggung 2 kali bubar lah. Akhirnya Baron bikin riff. Baron sama gue yang bikin, dan lucunya bikin riff tuh cuma berdua. Ini ada berita, ada pemain drum dari anak Bandung baru pulang dari Amerika, sekolah di Amerika, sekolah drum namanya Ade, ini rumahnya, datengin ke rumahnya. Datengin ke rumah, kita nggak kenal, ketuk, bener rumahnya Ade ya? Ada mana Ade? Keluar Ade, kenalin, gue Baron, ini Andi. Ada pemain drum ya? Iya, ada studio kok di dalam di rumah. Yuk kita jamming yuk. Oh nggak kenal? Nggak kenal. Di dalam studio ada Iwan. Iwan tuh temannya Ade. Iwan gitu mudah-mudahan. Iya. Mainlah kita berempat, pada saat itu baru kenal main berempat. Cocok juga ini gitu. Jadilah band riff itu. Oke. Itu berarti Magi belum masuk ya? Belum, masih Baron, Andi, Ade, Iwan, Dwi pada saat itu. Nah itu udah mulai main di kafe-kafe Bandung, tapi mainnya lagu rock and roll, blues, terus ada kayak Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, The Doors yang gitu lah. Kita dulu jangan main-main Bon Jovi ya kalau si Baron gitu. Jangan main Bon Jovi. Enggak, yang harus laki banget lagunya kan gitu. Karena Bon Jovi saat itu mainstream banget. Dengan lirik-lirik love itu gondrong tapi inilah katanya bersitop. Tapi gue bilang keren di Bon Jovi keren. Enggak, main akarnya dulu, kita main akarnya itu main blues pada saat itu. Itu yang bikin riff itu Baron, tapi namanya itu ya perpecahan, akhirnya masuklah Jikun, masuk Magi, Denny. Jadi yang bertahannya dari awal sama gua sama Iwan. Kalau Abdi tuh sama Yuka gimana? Kalau Abdi sama Yuka itu sebenarnya di era-era setelah riff, Abdi sering ngontak saya untuk bikin dibilangnya rock collaboration, All Indonesian Rockstar. Abdi itu nggak selalu ngajak, gue manggung sama dia gitu, sama Yuko basisnya, gitarisnya Abdi, drummernya bisa ganti-ganti, kadang Yoyo, kadang Sandi, kadang Sandi Pas, kadang Yoyo Padi gitu. Jadi itu proyeknya awal Abdi gitu, ngajak-ngajak kolaborasi, itu aja sih kalau Abdi. Tapi awalnya riff itu Baron sama gue yang bikin riff itu berdua itu. Yang main ke rumah orang nggak dikenal itu. Denny masuknya gimana tuh? Karena pada saat itu kita masih Jikun dan ada satu pemain keyboard, Daru namanya, Daru di Bandung. Tapi begitu akhirnya Daru mengundurkan diri, nah cuma Jikun main gitar sendirian nih. Jadi ini kayaknya butuh satu lagi gitaris untuk gitu, jadi biar nggak terlalu kosong gitu. Kalau live tuh ya ada saling backupan gitu. Tiba-tiba justru yang Daru itu si keyboardis yang keluar itu ada ini namanya Denny. Kenal nggak kenal, ntar gue kenalin. Dibawalah Denny itu sama Daru. Nih kenalin Andi, ini Denny, ini Denny, kenalin Jikun, Magi, Iwan, ngobrol. Gila mainnya keren gini, orangnya pendiam kan itu. Nah itu tuh dari pas video klip Raja. Ini kayak Denny yang doang nih nggak rockstar banget. Kan kayak wah hitam sini gitu kan. Magi rambutnya ada gimbal-gimbal yang dreadlock gitu kan. Kang Andi yang Marilyn Manson banget gitu kan. Ini Denny kok kayak kurang rockstar. Tapi emang mainnya gape ya. Wah itu mungkin ini satu harus kita permak nih stylenya. Fashionnya harus kita rubah nih. Ini karena main gitarnya bagus banget gitu ya, saling beda banget sama Jikun. Maksudnya beda tuh Jikun seperti ini jadi dua perbedaan ini disatuin gitu. Jadi stylenya beda dua-duanya, jadi unik juga nih kalau jadi. Dicobalah Denny berapa kali, akhirnya cocok ya, jalan sama Denny. Dengan perjalanannya ya saya merombak
style penampilannya dia. Pakai celana gini, warna gini, baju gini, sepatu itu. Iya. Zaman dulu belanjanya di Bandung itu di mana ya? Jablas bukan? Bukan. Roket di BIP itu. Oh, roket bawah. Iya. Di situ tuh. Belanjanya kalau nggak sepatu Vans. Kalau nggak sama kaos-kaos belanja sama Richard. Iya, Richard Buter di studionya. Iya, dia Richard ada ini datang nih import kaos ini, kaos band apa gitu kan. Apa 4012 fast forward ya. Iya. Di situ. Dia suka senang situ ya belanja di situ karena di Roket di Bandung tuh ya baju-baju import. Anjir Roket Bandung ya. Aduh. Kan baju-bajunya kan made in USA. Kan papan-papan skate ada bagian apa Spitfire gitu. Ya, sepatu-sepatunya itu jadi era-era anak muda pada saat itu main tampil keren ya di situ belanjanya gitu. Iya, betul. Kalau belanjain di situ Denny dandani nih pakai ini. Kalau Bandung tuh punya Roket, Jakarta punya Cherokee zaman dulu di PS. Sama kayak gitu, jual-jual fans, jual-jual kaos band gitu kayak wah ini udah surga banget ya. Jadi dirombak lah tuh Denny. Iya. Dirombak kayaknya ya, meskipun sudah dirombak ya menurut lu kalau tampil di situ masih kurang rockstar. Padahal itu udah maksimal gitu merombak dia, tapi tetap ada orang yang menilai kurang rockstar. Wah, kurang berhasil merombak dia berarti. Kan Raja ya pas ke video klip Raja kita tuh terkesimanya kan Magi mukul Sorry nggak nyampe. Oh iya. Mukul kurus tapi perut udah ganjel nih gitu. Iya, sama kan. Magi kan kalau main drum kayak gebukin maling gitu kan. Jadi kan kayak udah wah ini keren banget nih. Terus yang ada sisi glam rocknya gitu kan. Di stylenya si Riff gitu kan. Jadi kayak wah ini band beda nih daripada yang band-band ini nih. Mungkin itu justru nilai jual dari Riff ya awal-awal. Ya karena keunikannya adalah satu mungkin Jikun adalah ya hard rocker banget, dia main heavy metal, mainnya tuh yang gitu-gitulah, itu ya sama Magi new wave banget gitu pada saat itu new wave, di Pitch Mode gitu. Yang gitu Pitch Mode lah, Placebo, Placebo, Gazebo lah zaman itu kan ya. Iya. Di Pitch Mode, Flock of Seagull yang gitu-gitu dengerinnya tuh lebih ke situ. Iwan anak jazz. Dia pemain bass jazz, bass jazz. Tapi disulap jadi main rock di riff tuh. Kalau Denny stylenya ya itu hard rock 80s Amerika gitu kayak Steve Vai kayak gitu. Gitu. Jadi perbedaan itu tapi masing-masing karakter masing-masingnya disatuin gitu. Jadi kalau ditanyain riff tuh rock apa sih? Gak tahu gue juga itu musik rock atau bukan yang kita mainin ya kan. Karena terlalu warna-warni tapi yang penting keluar aja. Kalau ditanya riff apa musik? Ya musik riff, saya nggak bilang ini adalah jadi mungkin bisa bilang rock alternatif ya, kotaknya nggak tahu di mana gitu. Jadi dibilang alternatif dari musik rock. Betul, gitu pun dengan lagu Bunga yang slow, tapi ternyata kalau dimainin susah. Apalagi pas ref, kejar, udah sakit sih di kepala nih. Tinggi dia, udah sakit tuh. Iya. Padahal itu kan enak lagu buat nongkrong gitu. Tapi kerjanya susah gitu. Aduh, berat. Itu juga salah satu lagu yang paling disebelin sama operator kita lagi rekaman. Kok begini sih dia bikin lagu, ini gue yang lain suka nih, cuma Bunga aja nih gue nggak setuju katanya. Ini terlalu ngepop banget lagunya katanya. Biar warna-warni album kita lah, jangan terlalu ini gitu. Ternyata itu malah masuk jadi hit single kedua gitu. Betul. Ini gue salah ternyata yang dia kasih orang ternyata lagu jadi bikin gede riff juga kan. Sama satu pertanyaan gue nih Kang dulu, pas ngeluarin lagu Lu Tuh Ye, jadi sponsorin salon nggak ya? Salon Lu Tuh Ye tuh, nah kan lagi naik-naiknya juga tuh. Iya. Itu datangnya idenya dari sebenarnya kata Lu Tuh Ye. Iya kayak dulu kan kita mulai riff sering main Jakarta lah, sering stay di Jakarta, main ini. Terus anak-anak Jakarta tuh kayak gitu, Lu Tuh Ye, gitu. Lu Tuh, anak gaul sekarang begitu bahasa gaulnya gitu. Dipakai nih. Terus tiba-tiba dapat nggak tahu dari mana itu apa, aneh juga sih lirik itu. Tapi riff gitarnya enak banget. Iya, enak banget gitu. Liriknya gue bikin di bis pada saat tur. Oh gitu? Pada saat tur, ini satu kru di depan, duduk di depan, bersin terus nih, aceh.
wah dia kena flu nih, kalau dia flu tuh takut nular, ntar gue gak bisa nyanyi. Pindah jauh-jauh, pindah ke depan, jangan di mana, pokoknya jauh dari gue, jangan deket-deket kamu tuh menular, ntar gak bisa nyanyi. Gue haci-haci ikut bersin kena flu gitu. Enggak, dia dipindah, terus tapi panjang jalan masih denger dia terus haci depan. Aduh, terus haci. Oh haci, berarti dia lagi alergi tuh. Alerginya pada mungkin ya debu, alergi cuaca, mungkin alergi makan obat apa dia gitu. Oh berarti itu bersin tuh ya karena kita alergi pasti begitu gitu efeknya. Dapatlah tulisan itu. Oh saya alergi terhadap apa ya? Gitu dikembangin. Terhadap orang yang banyak gaya, yang cuma ngomong doang, otaknya nggak ada. Itu akhirnya lo tuh gaya keren. Tapi catchy banget sih liriknya tuh. Bikin mikir nih haci tuh ngomong happy, tapi haci atau apa ya? Alergi ternyata haci ya? Bersih, iya. Gue alergi sama lu nih, kebanyakan gaya lu gitu. Itu gojek sih. Tapi Kang nih, ada apa Kang dengan Denny Kang? Denny ada apa ya? Denny di mana sekarang ya? Itu berantem kan? Ya, mungkin ada satu hal yang tidak sepaham dan tidak sejalan, akhirnya terjadi persengketaan lah di antara personil Rif yang lain dengan Denny. Akhirnya sebagai katanya yang di anak-anak idolnya sebagai leadernya yang harus memutusin ini ya, saya memutusin ini ada 3 orang yang bertentangan dengan 1 orang, berarti saya memilih 3 orang gitu. Jadi ya mohon maaf pada saat itu ya Denny harus kita lepas akhirnya gitu. Sebenarnya skillnya aku suka banget sama dia. Dan saya tidak banyak masalah sih sama ini, cuma ada satu hal yang bikin ya cukup nggak perlu diomongnya, cukup gede gitu masalah itu di antara ini. Masalah keuangan bukan masalah personal aja. Personal aja gitu. Jadi nggak bisa disatuin lagi ini gitu. Jadi berapa kali ini kejadian lagi gitu, akhirnya harus diputusin. Udah deh, nggak nyaman nih band kalau jalan tapi di dalamnya panggung kayak gimana, tapi setelah itu saling nggak ngomong, saling apa gitu sih ya. Diem-dieman. Terus ada ini ngeluh ke satu lagi ngeluh ini sini itu juga cerita begini, wah bingung gue ngampung sendirian bingung. Akhirnya harus diputusin ya seperti itu gitu. Tapi sampai hari ini hubungan gue sama Denny baik-baik gitu. Baik. Di Jakarta deh Kang Dede? Bandung. Oh Bandung dia? Bandung. Iwan ngundurin diri kalau Iwan. Itu lucu emang sih, lucu itu si badut satu itu emang. Si Iwan? Dia kan badut paling lucu di orang itu paling. Habis tour juga, turun dari pesawat di Cengkareng, turun tangga. Dek, mau ngomong. Urang gesan main band. Gitu. Maksudnya, gesan main band. Udahan gitu. Udahan nggak mau main band. Maksudnya capek, udah cukup hidup saya buat main band sampai hari ini. Udah pengalaman udah cukup buat gue, pengalaman bermusik dengan turnya, dengan bikin album, bikin lagu, konserannya, buat hidup gue udah cukup. Gue udah nggak mau ditambah lagi. Terus gue mau berhenti. Hah? Berhenti? Ya berhenti, ngundurin diri. Ngomong lagi turun tuh? Lagi turun dari itu mau ke mobil itu mau bawa kita ke Bandung. Jadi sepanjang jalan ngebahasnya, gelo mana teh wan gitu. Yang ngomong gak pisan kalau gak enak banget tuh ngomong gitu. Kita lagi happy-happynya habis tur panjang, kayak izin besok nggak mau latihan gitu ya. Dan sementara ke depan masih ada jadwal yang lain gitu. Sekitar kita ada break 2 minggu. Dan minggu yang lucu adalah minggu ketiga itu pertama kali kita adalah konsernya di Jepang. Ini harus berangkat ke Jepang. Puyeng dong itu. Ngomong itu mau ke Jepang lagi. Taruhan abis Jepang. Enggak mau. Ke Jepang loh gitu loh. Kapan kita? Ini konser pertama kita di luar negeri. Jepang. Gini. Enggak. Cari aja basis yang lain deh. Gitu terus tidur lagi dan si dasar. Gue takutnya itu ngeprank atau apa gitu. Iya. Serius Bang, besoknya dia. Bener orang tuh bohong, orang capek katanya main band katanya. Kampret tuh si gendut satu tuh. Tapi sayang sama dia itu, sayang banget ya orangnya. Slow, kalem, bikin happy terus. Easy going gitu ya orangnya. Ya bener, Jepang loh man. Enggak, saya enggak mau lagi gitu.
Wah itu langsung diputusin kalang kabut nyari basis. Ganti Teddy? Ganti dapatlah Teddy. Ini bantuin, dia masih additional gitu lah, bantuin ngisi bass karena Iwan nggak bisa berangkat gitu. Oh gitu. Lagunya apa aja? Bilang lagunya apa aja Pak Andi? Pak Andi. Dia kan orang Sunda yang lagunya naon wae Pak Andi. Seberapa lagu mainnya? Rift itu waktu itu ada berapa album ya pada saat itu tahun segitu ada sekitar 5 album gitu. Saya kasih aja CD-nya ini. Terus lagunya, "Nu mana aja lagunya kan yang mana?" "Semua kamu ulik." Wah, 50 lagu. Kan satu album 10 lagu tuh. Berarti masa itu ngejar tayang dong ya? Karena mau manggung ya? Iya. Pas mau ke Jepang itu gitu. Jadi karena saya nanti ini akan repertoire akan saya pilih nanti ini dan bisa kejadian di itu repertoire seperti itu kita tiba-tiba bisa nambah lagu atau ini lagi ini moodnya ini coret lagu ini ganti lagu ini bisa gitu kan di atas panggung bisa gitu. Jadi kamu harus siap dengan semua lagu riff gitu. Wah, geber itu sakti itu anak tuh bisa dikuasai dalam 2 minggu 50 lagu gitu dan mainnya bener gitu yang saya bilang bener dan seperti yang diharapkan bukan ya mainnya dengan dinamikanya benar gitu, touch-nya benar, itu sound-nya benar gitu. Jadi bukan hanya ngejiplak dung 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 dang 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 ding 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 bukan gitu, tapi dia main kan itu kalau main band kan bukan hanya memainkan not menekan bunyi keluar tapi harus ada soul, ada cara penekanannya biar sound keluarnya seperti nyatu apa. sama lagu. Kalau G, Gofar pegang G pasti beda dengan bunyi G yang saya bikin gitu kan. Karena soul masing-masing beda gitu. Dan keinginan itu ada di Teddy gitu. Wah, akhirnya udah. Lika-liku ke Jepang. Nah, pas di Jepang itu setelah mengalami lika-liku lancar jaya tuh. Lancar alhamdulillah. Jadi itu udah lucunya adalah itu pertunjukan yang dibikin oleh orang Indonesia yang di Jepang. Mereka pelajar-pelajar atau pegawai Indonesia yang kerja di Jepang, tapi mereka pada saat itu bikin konser yang terbuka untuk bukan hanya orang Indonesia, terbuka orang Jepang juga dan dibikinnya di Club Diamond Hall. Club Diamond Hall itu ada klub tempat konser besar gitu ya, yang kayak Tools pemain di situ misalnya, siapa lagi lah band-band besar Amerika pun pernah ada di gedung itu. Dan itu tiket ludes habis, orang Indonesia, orang Jepang juga banyak yang nonton gitu. Meskipun mereka nggak ngerti bahasa Indonesia gitu. Tapi mereka tuh apresiatif gitu ya. Dan kita bawa CD dijual habis gitu. Ya itu ya memang nama Riff pada saat itu juga lagi gede-gedenya gitu. Terus ke sana ya fans di sana juga banyak dan mereka menularkan itu ke teman-teman Jepangnya, akhirnya pada datang orang Jepang yang juga nonton banyak ya syukur gitu. Pengalaman pertama tuh kan ya. Riff manggung di luar negeri ya. Itu sorry. Oh enggak, sebelumnya Iwan sempat ke Paris. Oh, oke. Di Fête de la Musique. Fête de la Musique itu ya pesta kayak hari musik nasionalnya Perancis ya. Jadi di kota Perancis tuh di kota Paris tuh di semua sudut kotanya tuh ada panggung. Oh, kayak festival gitu kita ya. jalan sini ada panggung, bisa nonton, iya. misalnya di sini nongkrong, jalan di sana ada panggung lain gitu. Itu sehari di tanggal 26 Juni kalau nggak salah. Dan kita diundang ke sana. Panggungnya pun level panggungnya nggak tinggi-tinggi, hanya setinggi kursi inilah gitu ya, bukan panggung dekat sama penonton gitu ya. Jadi gitu panggung-panggung kecil itu. Bodor manggung di situ. Jadi main mulai jam 8. Jam 8 sampai jam 11 di panggungnya. Udah. Main jadi yang datang kan terus dia pindah ke panggung lain, datang penonton lain gitu. Jadi flow terus gitu. Ini pindah ke sini datang lain. Ya mereka kalau mereka ini udah cukup misalnya nonton, kita pindah ke panggung lain. Kayak Java Rockin Land lah gitu. Ini panggung ini kita pindah ke situ. Itu. Jadi pas udah main selesai tuh sekitar sampai 20 lagu kalau nggak salah. Sampai habis selesai karena 2 jam kan main habis. Terus tiba-tiba mereka penontonnya ganti lagi. Orang kan masih masih ramai aja gitu. Mereka nggak mau pergi karena penonton udah beda lagi orangnya. Gimana? Ulang lagi dari awal. Ulang lagi dari lagu 1, 2, 3. Jadi ngulang jadi 2 set dengan lagu yang sama.
udah gak ada lagi lagunya, capek. Udah gak usah lagu baru. Ini orangnya juga baru gitu kan. Beda lagi emang tadi udah pergi ke sana, ini udah beda-beda lagi orang. Di mana lagi? Main dengan cuaca dingin. Wah, itu ada pengalaman lucu. Mau tuh Jikun tuh. Kenapa? Magi kan Tommy Lee banget. Iya. Dia kan stick drum Tommy Lee itu yang ada yang dilapis besi itu dalamnya, yang harganya pada saat itu yang masih stick drum termahal ya, berapa nggak tahu ratus ribu gitu satu pasang tuh dulu tuh. Gitu. Magi itu bawa berapa set gitu buat main. Kan dingin tuh, minum biar anget baru. Wah, mulai goyang tuh pada main tuh, pada set kedua tuh udah pada makanya cuek udah lagunya yang tadi Jikun dong selesai wah gitu wah happy gitu, wah dilempar-lemparin stick gitu, bagi terus Magi ngeliat anjing goblok siapa nih gitu. Plastiknya mahal. Stick mahal dilempar-lempar, anjir itu stick mahal bukan stick murah. Ditangkap sih, stop. Lagi mabuk Jikun. Karena dia udah mabuk, udah apa gitu, itu seru kan. Udah, terus kita kan pergi pakai van mobilnya ke samping panggung. Kita jalan, situ manggung, terus pas pulang, udah pulang. Belum datang mobil kita gitu, karena panitia itunya ada anak-anak orang Indonesia juga, student yang di sana gitu. Tadi kan di sini mobil. Kok ada? Mana mobil kita? Hilang loh mobil van-nya. Oh iya? Van yang nganter kita hilang. Wah, stres itu. Dan sopirnya ada. Di sini ada. Dicolong? Dan supirnya itu orang Perancis kalau saya. Nah, saya tinggal kunci nempel di situ. Oh. Itu berapa menit terus tengah sana kita lengkap udah apa gitu. Lebih ketawa, tapi kita malah malah ketawa. Anjing mobil lalu gitu. Wah, begitu pengalaman antik sih gitu. Wah, sebelum jongkok. Tapi pas dilihat cuma ada gua, Magi, Iwan, Ovi, Jikun enggak ada. Anjing Jikun ketinggalan. Cari Jikun. Lari. Enggak ada Mas, stage sudah kosong. Udah enggak ada orang. Tiba-tiba nggak lama itu datanglah fansnya. Oh itu mobil kita datang. Wah, gitu. Ternyata siapa dong yang nyetir? Jikun. Bawa van dan bawa mobil van nyetir di Perancis dalam keadaan mabuk. Yang nggak tahu jalan. Terus itu dan sambil dia keluar dari jendela itu teriakin anjing, aing nyetir di Paris gitu. Gitu. Wah itu parkir goblok aduh, mana sih bikin stres kita gitu, kirain mobil hilang. Gimana ceritanya nggak bisa? Ya pan orang lempang ti heula kata gitu, saya udah jalan duluan gitu. Masuk mobil, set ngelihat kuncinya nempel. Dia pasti cobain dong jalan. Terus muter kemana? Kok bisa sih balik lagi? Feeling aja. Itu coba kalau ketangkep kasus lu dia ketangkep. Kagak ada SIM lagi. Di negeri orang. Terus udah minum banyak. Nyetir mobil segede gitu. Wah, itu berlipat-lipat tuh kamu ininya. Pasalnya. Ketawa-ketawa. Datang tuh bukan kita lagi stres takutan, dia malah ketawa. Anjing, aing nyetir di Paris katanya gitu. Goblok si Jikun. Dan yang hebatnya dia bisa balik ke situ. Apa jalan ya? Ditanya gitu, apa jalan? Emang tahu jalan berarti? Feeling aja loh, feeling karena di sana berarti beloknya ke sini. Oh, edan berarti feelingnya. Kalau kita mau nyasar coba kasus lagi itu. Itu tahun berapa tuh, Kang? 2006. Oh, 2006. Berarti tadi udah mau Ovi ya berarti ya? Iya. Ovi pas masuk tahun 2006. 2003, sorry Ovi masuk 2003. Oh, 2003 ya? Oke. Kampret. Gus udah stick drum saya kasih Magi tuh, Gus stick drum aing di awur-awur. Stick drum mobil deh katanya di situ. Oh, ketawa itu kocak sih, itu kocak tuh. Ya namanya anak band gitu ya, kelakuannya ya gitu. Iya, unik aneh-aneh aja ya. Ajaib. Tapi pengalaman paling manggung selain di Paris tuh yang paling wah ini nggak bakal gue lupain sini. Ada nggak, Kang? Ada. Saya kalau di lokal masih di Indonesia ya, maksudnya hampir kita
Openingnya Korn dulu. Oh 2000. Nonton gak sih? 2016. Nonton nggak? Enggak nonton. Oh di itu opening riff ada opening Kornnya. Iya. Itu nggak akan dilupain. Iya. Karena itu kelakuan brengsek gitaris satu lagi itu Jikun lagi. Jikun lagi. Kenapa? Dia main lagu terakhir, Yeah. udah kita sebenarnya main dulu stres. Yeah. Karena kan penonton ribuan, we want Korn, iya, we iya, want iya, Korn. iya. Anjir, kita band pembuka harus ngebuka mereka udah track demo. Iya. Ternyata kita tiba-tiba kalau kita yang naik, wah kita Iya. bisa ditimbukin nih. Iya, Gitu, iya. gitu. Udahlah, itu minum sebanyak mungkin biar ini nggak teler nggak ini karena Ketutup sama gugup sama demam panggung. Kira ini udah sebotol kita habis betik Iwan kan nggak minum berempat gitu. Belum enak-enak lagi. Enak ini belum ini malah makin deg-degan. Ada suara ada gitu. Main selesai pas kita ceng lagi tuh penontonnya wah. Oh ya memang mereka ternyata ya tahu riff yang main dan mereka pada saat itu riff juga lagi besar-besarnya namanya dan mereka responnya bagus gitu dari audiens. Oh kita jadi happy, jadi langsung hilang deh demam panggungnya udah. Terus lagu terakhir tiba-tiba suara gitar satu gitu. Ah ini si Jikun nih, ada gak hafal suara Jikun. Pas tengok orangnya nggak ada di panggung. Hah? Nggak ada panggung. Pas lihat ke bawah di situ lagi ngeriung bahasa Sunda itu. Iya ngeriung, ngumpul. Security dan itu tuh. Jikun jatuh dong dari panggung yang tingginya berapa meter itu ke bawah. Jadi ternyata efek itunya alkohol baru berasa di ujung dan dia rambutnya gondrong gini. Wah gitu terus nggak lupa kalau sampai ujung panggung. Ke bawah. Terus pas diangkat pas mau ngambek mau marah tapi akhirnya ketawa. Wah, kita hilang satu di bawah jatuh. Terus ke atas lagi udah di bawah security dia gini. Wah, enggak apa-apa. Ya, itu tuh aing teu naon. Tapi gitar Gibson aing potong. patah. Gibson Les Paul jadi patah. Dengan tantangan jatuh, gagal, tidak berhasil, gak akan mengurung tekad kita untuk maju, untuk bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Genggam erat ambisi detik ini jadi saksi. Saat kita mulai beraksi, jangan menyerah, melangkah dengan berani, yakin semangat. Selamat jalan, hidupkan mimpimu, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Karena kita Raja Rimba, singa jadi. Bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Raja Rimba, singa Raja Bin. Tapi Kang Andi ini multi talenta nih Raja Rimba karena nggak cuma musik, main film juga berapa kali. Terakhir Wiro Sableng. Jadi apa? Tuak. Dewa Tuak. Dewa Tuak. Sekarang jadi Dewa Bir nih Dewa gue. Singaraja. Dewa Tuak dari mobil dari Rimba sana. Yoi. Gila itu sama Angga Sasongko ya? Ya, ya. Ya. Itu gimana tuh Kang ditawarin sama si Angga tiba-tiba? Ya kita tahu ya tiba-tiba ke situ itu zaman pet di Kang Yayan, aku kan teman-teman Yayan, emang Yayan Rohian emang teman dari Bandung lama. Medok. Kita dulu satu perguruan persilatan, saya juga main silat dulu. Oh, dulu silat? Makanya Yayan satu perguruan. Bahkan saya lebih duluan di situ bisa pada saat itu ketemu Yayan.
Saya ada 2 tingkat di atas Kang Yayan saya tuh. Oh gitu. Berarti ini Rif di atasnya Mad Dog. Zaman baheula. Sekarang udah karatan. Silatnya udah karatan. Udah kraket. Aduh susah. Itu apa sih? Boxer bukan? Bukan, itu tuh dulu Kateda namanya. Oh, Kateda, oke. Kesatuan Aliran Tenaga Dasar. Jadi ada gerakannya pencaksilat tapi dibarengin dengan olah nafas, olah nafas untuk membantu pertahanan tubuh, kekuatan kesehatan gitu. Jadi kita bisa dipukul kuat, maksudnya kuat tuh ya tahan gitu, nggak langsung pukul gitu, ya. Karena itu sama Kang Yayan dulu di situ saya tuh. Tapi setelah itu ya saya sibuk band-bandan, saya akhirnya nggak aktif lagi. Mungkin kalau Kang Yayan, wah mungkin dengar berita kemarin di Mad Dog untuk kesini dan dia masih sampai sekarang di perguruan silat yang sama gitu, dan udah menjadi masternya di situ. Sekarang suka ngajak dia, ayo latihan lagi, Kang. Takut muntah sekarang saya latihan. udah harus pakai pelumas banyak ini tulang-tulang ini. Itu ya di zaman pet itu tiba-tiba Kang Yayan posting Wiro Sableng gitu. Tiba-tiba sama logo aja Wiro Sableng. Ini ada apa nih? Kayaknya dibikin film nih, keren nih. Dibikin film keren kayak wah Kang Yayan lagi yang koreografinya, yang koreografi silatnya pasti dahsyat nih, film silat tanah air ya, cerita legenda gitu dibikin film, koreografinya timnya Kang Yayan wah pasti keren gila. Udah besoknya tiba-tiba Ai manajer Pap manggil aku tuh Pap apa Pap diminta itu tuh casting film apa? Wiro Sableng. Wah, yang bener lu, Ajar. Baru tadi malam gue ngeliat postingan Kang tentang Wiro Sableng. Ini kok yang ini gue dipanggil diajak. Terus apa? Jadi pemerannya jadi Dewa Tuak. Wah langsung ayo cobain datang aja coba pengen tahu, datanglah ke Live Picture gitu ya, punyanya Mbak Lala. Dan nanya dulu yang main siapa gitu. Vino, Yayan Ruhian, Lukman Sardi, Rifnu, karena terus jagoan-jagoan. Ini bintang film. Lo kan siapa? Bukan pemain film. Pemain band gitu. Itu tapi kan nanya begitu datang ke sana, kenapa minta saya untuk audisi ini? Ya karena menurut kita tim dan setelah mencari sosok siapa yang cocok memerankan Dewa Tuak ini, tiba-tiba terus nama Andi Rif katanya dari Angganya sendiri, dari tim itunya produksi di Live Picture. Ya kenapa nggak kita coba aja Kang Andi gitu. Coba casting mungkin hanya sebentar gitu, casting langsung udah oke. Jadi itu jadi sebentar itu udah jadi ini maboknya udah pasti. Dia udah sering sih, udah tahu dia. Ini maboknya udah dapat banget orang ini. Tapi kalau mabok lupa, jadi kalau lagi sehat lupa sama mereka. Jadi itu. Tapi itu pecah tuh film tuh. Ada Serina yang main kan ya. Terus ya itu kan di situ jadi gurunya Serina. Ya Serina pun orangnya ya dia sangat perfeksionis gitu ya semuanya. Dan jadi dari ketemu dia udah ya itu guru, dia murid gitu. Dia udah manggilnya guru, kalau guru murid, jadi ngobrol sehari itu dengan itu dia merekatkan kita sebagai guru ke murid lo gitu ya. Proses reading sama latihan tuh berapa lama tuh Kang? Readingnya nggak lama, yang lama latihannya. Karena latihan koreografinya berubah terus, koreografi silatnya gitu. Kalau actingnya sih nggak lama gitu, cuma koreografi silatnya yang begini tiba-tiba minggu depan kita robah lagi karena setnya ternyata bukan di tempat luas, kecil gini, jadi gerakannya harus lebih rapat gini nih. Dirubah lagi sama timnya Kang Yayan tuh semua bak sampai muntah gitu. Karena karena udah lama nggak main gitu kan, nggak gerak-gerak gitu ya. Di refleksnya masih keren, masih ada. Ya cuma tenaga udah nggak ada. Udah berhenti dulu, keluar dulu. Bener itu asli karena digempur gitu tiba-tiba yang udah lama nggak latihan digembleng gitu. Muntah dulu keluar. Udah siap, ayo siap lagi. Itunya sih yang lucu tuh itu gitu yang keren itu. Yang Dewa Tua.
Tapi mungkin ada karena ini Kang Andi, maksudnya keadaan fisik Kang Andi kan dulu pernah ada musibah di motocross. Ya, ya. Jatuh itu ya? Itu proses sebetulnya bukan jatuh ya, proses tulang belakang saya turun, turun, akhirnya bantalannya pada ketekan dia keluar bantal. Kan tulang belakang begini nih, di setengah ini ada bantalannya. Kalau dia tuk gini bantalan tuh jadi pejet, pret keluar. Nah ini yang bikin sakit banget. Nah, itu kalau tiba-tiba sakit, di foto ya ini kamu ini. Olahraga kamu apa? Ya saya cuma berenang sama main motocross gitu. Motocross itu dari itu juga hanya buat refreshing, hanya itu saya bukan racer, bukan itu, cuma senang-senang gitu aja, sampai akhirnya berguru sama Bandung Sugoro di Bandung. Ini udah bisa jumping lah, bisa itu. Oh, udah bisa jumping. Udah terbang. Woi. tinggal ini 360 doang kan? Itu prastrana itu mah harus masuk pasar. Ya udah tabletop udah disikat abis, yang double itu udah buat udah nyampe jadi udah itu kan. Dan motor pun punya ada special engine semua gitu, bukan yang motor yang bisa dipakai di jalan gitu. Naik ke track harus dibawa pakai pickup gitu, pakai sana turun pakai itu gitu. Tiba-tiba sakit itu dokter bilang ini harus diangkat, operasi. Udah operasi sembuh. Sempat dioperasi Jadi di sini mau lumpuh sebelah nih karena sarafnya ke tonjok ini. Tonjok ini, jadi ini mau nggak mau harus dipotong biar sarafnya balik lagi. Udah normal lagi, hilang lagi, normal. Sembuh, berapa bulan main lagi. Gegapok. Main lagi. Udah itu masih di Bandung, udah pindah ke Jakarta. Di Jakarta main lagi ini kan. Masih main, kalau main ke Bandung, tetap main di Bandung, balik ke Jakarta, pulang gitu. Jebret 5 tahun kemudian, kena lagi. Wah ini rasanya sama kayak yang dulu. Mirip. Sama banget. Nonjol lagi? Ya, dan nambah, bukan cuma satu, jadi ada 2. Aduh. Ada 2, dari yang satu ini dulu, ada 2 lagi yang baru. Waduh, udah operasi lagi. Operasi 2 kali berarti? Ini udah black kan nih, di belakang nih, punggungnya udah panjang jahitan gitu, karena dibuka dari situ. Itu ya ke dokternya bilang, Di, motor di rumah ada berapa? Gitu. Ya dok, ya ada yang dari 65 cc yang kecil, ada yang 125, ada yang 250, tapi semua itu special engine, bukan buat di jalan. Saya nggak pernah main motor di jalan gitu. Saya sendiri jualin. Kok dijual dok? Lu mau yang ketiga lagi nih operasi? Oh bener kamu gitu? Kalau enggak kamu pakai lagi, kamu nanti balik lagi ke saya gitu dokter. Ini udah 2 kali kamu operasi begini. Kalau kamu pakai main-main itu lagi, kamu kena bisa karena postur kamu tuh itu kamu ada di orang yang postur ini seperti itu. Gitu. Genetik berarti ya? Kok orang-orang teman-teman nggak apa-apa, nggak masalah. Kok mungkin hanya nyeri-nyeri itu udah mereka sampai operasi. Ya kebetulan kamu begini dapatnya, tulang kamu gitu, seperti itu, dan kamu tidak boleh lagi olahraga seperti itu. Kalau mau nggak mau sampai yang ketiga, yaitu jualin itu, biaya itu duitnya buat bayar saya operasi. Itu dokter itu, aduh, dokter favorit saya itu di Pondok Indah. Pada saat itu saya operasi di situ. Yang pertama di Bandung, di Boromilis. Udah. Dokter yang sama? Beda dokternya. Dokter di Bandung beda, yang di dokter Joko yang di sini. Udah di situ, istri juga. Ya udah, jualin semua, ke sepatunya, helmnya, celana. Zaman dulu kan celananya masih impor tuh. Mahal itu. Nggak ada jersinya pun, Fox masih itu ya. Fox apa. Masih impor made in US semua, jarang yang buatan sini. Bahkan motor-motornya pun zaman dulu masih impor, belinya kan nggak ada. Betul. Apalagi special engine kan. Sekarang udah banyak tuh bisa ini. Aduh, sekarang lagi ramai begini, lagi barangnya gampang dicari, malah nggak boleh. Apalagi pandemi muncul lagi tuh, kayak gitu kan, hobi-hobi gitu tuh. Berarti sekarang udah berhenti kan? Berhenti. Total tuh? Sama sekali berhenti, total berhenti. Iya, bener, naik motor daripada lagi, dan karena dokter bilang operasi itu beresiko juga. Kalau gagal operasi, karena ini menyangkut saraf juga tuh. Kalau sarafnya keganggu itu ya kamu bisa efek yang lain, bisa lumpuh sebelah atau apa. Gitu. Kayak syukurnya 2 kali operasi lancar, jadi udah cukup 2 kali aja deh. Gak mau yang ketiga. Aduh, so-soan mau jadi crosser kalau nyeri cangkeng.
Tapi kita doakan nih Raja Rimba di sini semoga Kang Andi sehat-sehat selalu ya. Amin. Kang Andi, sebelum kita mulai baca, kita mulai ini dong, cheers dulu. Kita mau bacain pertanyaan dari netizen nih, dari Raja Rimba semuanya. Yang udah kirim pertanyaan ke Instagramnya Bir Singaraja. Buat teman-teman di sini silakan follow @birsingaraja, Pros Club TV juga follow, sama subscribe juga di YouTube-nya Pros Club TV. Oke, yang pertama nih ya, dari @prasetyo1692, manggung dibatasi. Gimana caranya mengatasi agar tetap berjalan hidup ini? Woi, ini ram ya, kayak pantun ya. Manggung dibatasi. Gimana bertahan untuk hidup ini? Jawabannya adalah begini. Jadi setahun pertama pandemi, saya bertahan hidup dari tabungan. Wih, manggung udah nggak ada gitu kan? Itu stop, kaget. Bulan Gimana, apa Kak? sih langsung brand itu. Sementara jadwal sampai akhir tahun tuh udah Ada. riff lah, solonya gitu, itu udah ada. Semua ya harus tidak bisa dilakuin. Waduh, pas di rumah ya maksudnya yang nggak sendiri ya, teman-teman yang lain pun sama begitu. Betul. Apa ini lah keluar ide-ide menarik juga yang orangnya gaptek akhirnya harus belajar merekam lagu sendiri di rumah gitu, kayak begitu. Yang dulunya kan dioperate sama orang, tinggal nyanyi. Sekarang harus setting semuanya sendiri di rumah. Itu mencari alat-alat yang tepat, sederhana tapi tepat, tapi hasilnya maksimal. Jadi kemarin bertahannya itu saya sempat rilis single solo sendiri, gitu. Terus ya syukurlah masih ada virtual konser yang lain, acara-acara perusahaan kita misalnya live-nya dari rumah, disiarkan di pabrik mereka kayak begitu, ada yang itu mesti ada aja gitu. Tapi ya tidak sepadat dulu dan tidak Karena over kan nggak dipungkiri itu salah satu penghasilan utama dari musisi. Jadi langsung yang transfer jadi jarang gitu. Aduh. Tapi ya bertahannya itu tetap kreatif, membuat cari cara lain kalau mau dengan musik cara untuk merawat ke depannya dengan kondisi seperti sekarang ini, ya salah satunya saya ada itu membuat tetap karya, bahwa saya masih bisa berkarya, jadi suatu hari nanti mudah-mudahan si pandemi ini reda, Amin. orang tuh melihat si Andi sih masih kreatif, masih bisa nih karyanya masih ada nih selama kemarin ini karya-karya barunya dia, jadi kedepannya masih bisa ada kerjasama dengan apapun yang bikin event-event gitu, jadi yang hilang langsung hilang, jadi padahal ya karyanya nggak kecium, nggak ke ini ya nggak, dia udah nggak aktif kayak bisa begitu di depannya. Kan bikin YouTube juga sekarang. Baru dibikinin anak. Kang Andi dibikinin YouTube sama anaknya yang kelas 6 SD. Si Papa nih selalu aman, nggak punya channel YouTube, gimana itu nggak punya, nggak bisa Jil, bikinnya gimana? Sini aku bikinin, udah selesai nih, Pap, tinggal upload aja videonya. Uploadnya gimana caranya? Mana video mana yang mau? Ini cobain ini, udah tunggu seminggu. Jil, kok nggak ada yang nonton Jil? Itu dia Papa ada yang nonton. Ya orang belum pada tahu apa YouTube kayak gitu. Itu dia jadi anak tuh lagi. Dia jadi anak sekarang kan gila-gila ya. Ya sekarang kan anak satu anak udah satu laptop gitu kan. Dia kan masih belajar di rumah. Iya. Semuanya udah tak sebenarnya bapaknya cuma bisa WhatsApp dan Instagram doang. Yang kedua, dari Ilza Hilmi. Musisi yang pengen banget diajak kolaborasi sama Om Andi Rif. Kalau musisi Indonesia hampir semua sudah yang saya kagumin udah berkolaborasi habis. Yang seru tuh yang Ayah ya, lagu Ayah ya. Yang apa sih itu? Lagu Ayah. Oh, yang rame-rame ya. Yang melo ya. Itu seru. Ya, hampir semua lah penyanyi Ini kolaborasi rekaman atau live ya? Kalau live mungkin hampir banyak udah saya lakuin dengan kolaborasi dengan penyanyi perempuan, penyanyi laki-laki atau band ini band itu banyak juga. Kalau rekaman sih belum pernah ya. Tapi kalau mimpi itu sih sayang orangnya udah mati. Siapa? Scott Weiland.
Scott Scott Weiland. Weiland, Stone Temple Pilots. Oh, Stone Temple Pilots, oke. Aku tuh dari stage act-nya dia, dari sosoknya dia, dari suaranya, lirik yang dia tulis, terus lagu yang dia bikin itu sangat mencintai banget dan aduh pengen nih suatu hari ini bisa ketemu orang ini gitu, ketemu orang ini. Mati kemarin orangnya. Itu kejadian lucu. Kita pada saat itu main di Canadian Music Festival di Kanada, Riff. Scott Weiland dan bandnya main 2 hari sebelum Riff main di kota yang sama gitu. Tapi Riff datangnya adalah telat. Nggak sempat nonton. Dan ternyata udah setelah itu berapa minggu kemudian dia mati. Waduh. Padahal itu kalau bisa nonton dulu itu. Waduh. Kalau kita datang 3 hari sebelumnya gitu ya, nonton. Tapi kan tiket udah diurus semuanya. Ya telat deh baca informasi. Waduh, ini main ini kok sehari sebelum kita datang. Padahal di acara yang sama gitu. Oke, berikutnya Ano De Randi. Kang Andi yang paling produktif nulis lirik siapa ya? Bahas proses muncul lagu Lutuye dong. Bang Gofar keren banget. Tadi kita udah bahas ya Lutuye ya. Tadi udah dibahas. Kalau kamu nanti dengerin tadi udah dibahas. Nah, itu yang nulis lirik siapa Kang Andi? Kebanyakan gue sendiri. Kang Andi. Dan setelah itu porsi keduanya Magi. Jadi sama Magi yang lebih banyak, tapi porsi gue masih lebih banyak dari Magi sih, lirik-lirik dan lagu-lagu yang dibuat Riff. Jadi 2 orang itu nggak tahu karena adik kakak kali ya sama. Itu adik kakak bener di bawah? Ada satu perempuan dulu. Baru si Magi baru. Oke. Jadi si Magi sih. Yang perempuan nggak ngeband nggak? Nggak ngeband. Ibu rumah tangga aja. Oke. Itu. Berarti Kang Andi yang paling banyak nulis lirik ya? Oke. Dari Handra Heavy 2008. Siapa band musisi luar negeri yang paling menginspirasi Om Andi Rif dalam bermusik? Tadi udah dijawab mungkin Stone Temple Pilots ya? Itu ya. Tapi satu lagi yang bisa tapi anak sekarang tahu nggak sih? Apa? Marillion itu adalah band progresif Inggris ya itu tapi dengan vokalis awalnya Fish namanya itu gue lebih banyak belajar teknik menyanyi dari mendengarkan lagunya dia karena dia tuh menyanyi seperti mendongeng kalau menyanyikan liriknya tuh seperti pendongeng gitu tekanannya tuh kadang kalau sedih nyanyi kalau marah kalau genit gitu kalau ngeledek orang tuh nyanyinya tuh nyanyi gitu ya bener-bener jadi kayak pendongeng kalau pendongeng yang pada suatu hari, kayak begitu. Dia menyanyinya kayak itu gitu. Itu banyak belajar juga cara menyanyi seperti itu. Jadi kalau menyanyi lagu yang liriknya genit ya kita harus genit membawakannya. Kalau lagunya marah-marah ya harus marah-marah. Jangan lagu marah-marah suaranya genit nyanyi kan dia nyampe gitu. Benar. Tapi Kang Andi sekarang masih pakai baju jaring-jaring nggak sih kalau manggung? Enggak. Ini tuh perutnya udah ada. Kalau dulu pakai jaring-jaring dibuka, manggung di Hard Rock Cafe tahun berapa tuh, ada cewek teriak, masih ingat sampai sekarang, bukan ini ya, teriak, anjing Andi, gua demen body lu, itu teriaknya begitu pas buka baju tuh sekarang gitu, wah gila ya dulu gitu, sekarang kalau buka baju ngeliat kaca tuh, ya, aduh, ini baju banyak nih, udah nggak muat, nggak kepake. Kadang anak-anak sendiri di rumah ada aku posting di Instagram yang foto lama gitu lagi begini nggak pakai baju, wah keren lah gitu, badan masih lurus, masih ini dengan keringat gitu, dia ngeliatin, wih si Papa sekarang masih berani nggak Pap manggung begini, katanya, gimana? Ya buka baju begini. Sekarang kan Papa kalau nyetir aja udah ada perutnya tuh, di bawah gitu duduk aku ngeliatin, udah mau kena setir tuh. Tapi itu salah satu ciri Riff kan, dandanannya gotik-gotik gitu kan, dengan glam rock gitu kan, dipadukan glam rock gitu kan. Kalau sekarang mah udah disimpan aja jaringnya mah ya. Taruh di lemari aja. Benda bersejarah. Sudah ada yang nggak bisa dipertontonkan. Oke, berikutnya dari Zainul Ganyot. Bang Andi Rif, cara bernyanyi dan berpakaian sangat terinspirasi dari siapa tuh? Tadi udah Bang Gofar jawab, udah glam rock, era-eranya glam rock tuh ya era-era musisi itu bener-bener tampil memperhatikan sekali kostum buat di atas panggung atau di video atau di apa. Saat itu dengan memakai make up seperti alanya cewek, baju ketat segala macam, di cowok di glam rock doang yang tampil maco.
Di aliran glam rock doang gitu ya. Iya. Di lain mah kayak ya udah kayak ya kita kan coba yang pakai kayak Boy George gitu kan. Udah beda tuh. Iya, kayak Village People udah beda tuh. Tapi kalau di glam rock kayak anjing nih maco, kok bisa maco gitu ya. Kok bisa keren gitu. Iya. Ya, itu dari situ jadi kamu selalu kalau ada di atas panggung harus orang tuh bukan hanya mendengar suara dan musik tapi setelah visual mereka pun harus dikasih tontonan yang bagus gitu dari kostum kita yang benar-benar kita perhatikan disesuaikan dengan musik yang kita mainkan gitu. Ya terus kan kalau nongkrong naik ke atas panggung hanya dengan pakai celana pendek dan kaos kutung itu kayak suka jadi kayak orang bego kayak nggak bisa apa-apa gitu. Karena itu tidak sesuai dengan musik yang saya mainkan, tapi ada musik lain yang sesuai dengan hanya dengan celana pendek atau ada gitu, mereka kelihatan keren. Tapi kalau gue tampil dengan musik itu enggak, berarti gue harus mencari kostum yang lain yang cocok untuk dengan musik kita seperti apa. Itu ada rundingan dulu nggak sih sama band? Ya maksudnya gitu. Ada apa nih kita pakai musik image kita tuh seperti apa nih di awal gitu. Ada tuh ya. Ada. Gitu. Kalau Riff kan dibilangnya album pertama Riff kayak album Raja itu kalau dilihat sampulnya tuh warna-warni ada merah, buka lagi kuning, orange, hijau, biru. Kenapa begitu? Karena lagu dari 10 lagu itu warnanya beda-beda. Kalau didengar Raja, Bunga, Planet Kosong, misalnya Bintang Kejora, Sick, apalagi itu semua lagunya tuh beda-beda. Dia bilang musik kita tuh warna-warni loh genrenya. Jadi ya covernya jadi dulu dandanan pun kita harus warna-warni, misalnya warna-warni tapi jadi meriah di atas panggung tuh enak gitu. Jadi jangan monoton hitam gitu. Itu kalaupun kita pada saat itu era sok gotik-gotikan tapi tetap di mix dengan yang warna gitu, nggak terbuka jadi gotik yang seseram Marilyn Manson, seseram apa, bukan seperti itu gitu, tetap ada cute-nya gitu. Cute. Gila tuh dulu Raja tuh langganan MTV banget tuh. Sering banget tuh MTV. Sampai dulu Sarah tuh sempet itu juga. Sarah Sehat? Gila nih ini chartnya nomor 1 Raja, nomor 2-nya Bunga. Chart MTV gitu. Chart MTV dulu gitu. Bunga. Zamannya Sarah Sehan sama Jimmy Aditya ya. Sama Mike Isem. Iya. Buat itu Jimmy. Gila sih. Kita kangen loh Kang sama acara gitu kan ya. Yang kayak MTV gitu men. MTV terus ya TV lokal yang itu kan ada video musik Indonesia, betul. pagi-pagi apa yang menarik banget ya. Iya, menarik banget. Dan band-band ya senang banget gitu ada itu ya untuk mempromosikan lagunya. Untuk bandnya juga cepat dikenal karyanya dan sosok orangnya gitu kan. Kang, ini mungkin beda ini keluar dari topik ya. Kang pernah tahu nggak zaman MTV dulu ada band Filipin namanya Eraserhead. Ya. Julita Jerky on the phone itu keren banget loh. Zaman-zaman Britpop mulai muncul lagi ya. Britpop mungkin dia pakai kemeja putih kalau nggak salah gitu. Betul, gombrong. Iya. Tahu. Itu keren banget sih. Itu gue inget banget eranya Britpop lu lagi mulai mencuat lagi gitu kan. Band-band Asia banyak yang memainkan warna musik itu. Iya. Bandung, banyak banget. Bandung mah gila. Keren lu. Iya. Jakarta juga sama lah kan kiblat musik mungkin ya awal-awal roots dari Britpop, punk apa segala macam kan memang mungkin lebih dominasi Bandung dan Jakarta. Iya. Gitu. Iya. Buat teman-teman di sini ya, buat Raja Rimba, gue minta pesan-pesan nih buat Raja Rimba dari Kang Andi biar menjadi raja di rimbanya masing-masing karena kita tahu Riff udah melewati 27 tahun, Kang Andi udah melewati banyak hal, operasi 2 kali, band silih berganti personil, kelakuan ajaib Jikun. Ya akhirnya menjadi cerita dan menjadi ketawa-ketawaan kita sekarang, gitu kan. Nah tapi kan dari semua kan melalui proses kan, Kang. Mungkin bisa di-share sedikit, Kang, untuk teman-teman di sini, Raja Rimba di sini. Iya, kalau prosesnya apakah tentang musik aja ya. Kalau musik itu adalah hal yang menyenangkan, jadi kita pun harus melakukannya dengan rasa senang gitu. Karena kita senang memainkan, yang mendengarkan pun akan senang pasti gitu ya. Itu hal apapun kerjaan ya dengan rasa senang, tapi terus satu lagi ya be yourself gitu. Jadi karakter kalian sendiri, jangan menjiplak pengen seperti ini gitu. Seperti saya dulu, saya begini, gue nggak bisa menyanyi seperti Kakak Sleng. Saya bukan Kakak Sleng. Saya
tidak bisa menyanyi seperti Arman Maulana. Saya itu bukan Arman Maulana. Oh, saya punya suara seperti ini. Saya ini yang saya olah untuk menjadi gali potensi, Pak. gali potensi sendiri dan mencari teman yang Sefrekuensi. yang bisa mendukung. Oh, suara si Andi sih begini, harus begini nih musiknya, begini. Ya, itu kalau mau bermusik, mungkin yang pesannya tentang bermusik aja biar kamu jadi. Satu lagi mungkin Kang dalam hidup, seperti Kang Andi yang tadi bilang di awal, dibawa happy aja kali kan. Iya, apapun dibawa happy, dibawa chill aja, chill. Senang. Ya, kalau terlalu dipikirin jadi memang harus mikirin hal-hal itu harus, tapi kalau terlalu ribet juga mikirinnya jadi malah nggak jadi apa-apa. Jadi semuanya kalau dilaksanakan dengan rasa happy, mudah-mudahan gampang kita melewatinya. Gitu. Satu lagi, ketika lu mau happy, kita Cirsingara aja dulu. Terus ngumpul teman-teman. Iya, biar chill. Ngobrolnya enak. Kang Andi, Karena terima minumannya kasih enak. banget Kang Andi ya. Udah main ke Ngobar kali ini. Dan terima kasih buat Ibza. Ini kafenya nih enak banget. Nanti kita main-main lagi ke sini. Oke, sebelum kita mengakhiri Ngobar kali ini, seperti biasa ada persembahan lagu nih dari musisi kita, Kang Andi Rif. Oh, gokil. Gue main ini aja nih gue nih. Lagu yang gampang yang biasa Gofar nyanyiin zaman dulu juga kan ya. Iya. Sesuai dengan tema kita, Raja Rimba. Raja Rimba. Ternyata nyambung saya menulis lagu lirik Raja ya. Gue mau nyanyi tapi ngeri pales akang aja. Andai ku jadi raja, mau apa tinggal minta tunjuk sini, tunjuk sana dengan sedikit kata. Andai ku jadi raja, punya uang, punya harta, dan yang pasti aku juga akan punya kuasa. Andai ku jadi raja, ku diangkat, dielukan, dikelilingi bawahan dan orang-orang suruhan. Nikmatnya jadi raja, dengan menjentikan jari dan lambaian tangan, maka terpuaskan nafsuku. Tapi ku bukan raja, ku hanya orang biasa yang selalu dijadikan alas kaki pada sang raja. Aku hanya bisa menahan dan melihat, membayangkan dan memimpikan untuk menjadi seorang raja. Ini nih, na 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 hey ya, na 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 hey ya, na 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 hey ya, na 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 na. Ku bukan seorang raja, hey ya, na 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 hey ya, na 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 hey ya, na 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 na. Ku hanya orang biasa, hey ya, na 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 hey ya, na 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 na. Semua itu hanya hayalan. Ini dia nih. Tingkah lu kau bikin hati, gaya lu kau bikin hati, wangi lu kau bikin hati, dandanan lo bikin hati, bicara lo bikin hati, siulan lo bikin hati, nafas lu kau bikin hati. Lo hati gue, hati ya. Lo tuh kaya, lo emang keren. Lo tuh lada, lo juga keren. Lo tuh tampang, lo keren, tapi otak lo kagak lo pake. Lo tuh kaya, lo emang keren.
Lo tuh ladang, lu juga keren. Lo tuh tambang, lu keren. Tapi nafsu lu yang Allah Thank you Kang Andri, selalu sehat buat Kang Andri. Amin. Dan terima kasih buat Raja Rimba semuanya di sini. Jangan lupa follow Instagram Bibir Singaraja @prosclub.tv, subscribe juga channel YouTube-nya Prosclub TV. Akhir kata Gofar pamit, Kang Andri pamit. Salam semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.